Iya. Bahwa rahmat Allah itu, kalau kata guru-guru bilang, buih di lautan saja masih kurang banyak atas rahmatnya Allah terhadap kita. Saya teringat sebuah ayat yang kita mungkin pada tahu. Itu surat At-Talaq ayat 2-3. Sering dikenal ayat 1000 dinar. Banyak yang mengamalkan ayat 1000 dinar. Tapi ternyata di dalamnya itu luar biasa sekali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nantinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Iya. Dan dia memberikan rezeki itu dari arah yang tidak sama-sama. Artinya kalau kita ini punya akal akilu ya, jadi kita punya akal untuk kita terjemahkan dalam pribadi kita, bahwa yang namanya garis tengah-tengah kan menjadi misteri. Apa itu? Entah depan, entah samping, entah belakang, atas, bawah, kita tidak pernah tahu. Iya. Lalu sambungannya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini asik banget. Tawakallah sama Allah, maka dia akan cukupkan keperluannya. Bisa hari ini, bisa detik ini, semenit kemudian, sehari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, bahkan kapan itu rahasianya Allah. Iya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya itu. Yakin. Jadi Allah ini sudah bilang, Allah itu akan melaksanakan urusannya. Apa yang sudah beliau firmankan tidak mungkin tidak dijalankan. Iya. Nah, sungguh Allah telah meremadakan ketentuan bagi setiap segala sesuatunya. Artinya tidak mungkin Allah menciptakan firman itu di dalam sebuah Al-Quran itu tidak akan Allah tepati. Iya. Namun kembali kepada kita ini manusia biasa, penuh dengan emosi, penuh dengan nafsu ya. Nafsu. Artinya ya saya sendiri pun begitu. Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, seringkali emosi itu mengalahkan logika. Maka ya benar sih, Allah ciptakan salah satu hambanya meskipun di luar jauh sana, siapa Steve Jobs itu logik, dia berpikir secara logika. Yes. Ya beliau itu. Benar. Jadi aku punya pengalaman. Kembali ke kita ini tugasnya hanya untuk bertawakal kan. Terus Dengan ikhtiar tentu. Ikhtiar pasti. Dan artinya gini, sebenarnya MOU kita dilahirkan ini kan semata-mata kita ini hanya untuk beribadah aja kan. Bukan untuk bekerja, bukan untuk ini. Bekerja terus apalah, itu kan instrumen kita hidup di dunia aja kan gitu kan. Ya, jadi aku punya pengalaman di saat benar-benar terpuruk gitu. Terpuruk, kerjaan di saat bisnis juga hancur karena pandemi kan. Ya hancur dalam artian drop lah 50% sendiri di situ, kebutuhan hidup menumpuk. Nah di situ semakin saya kejar untuk masalah bisnis ini harus bagaimana, strateginya harus ini, percuma karena saya sendiri lalai dengan apa yang menjadi tanggung jawabku gitu kan, Sebagai hamba kepada Robnya. Betul, saya sibuk, wah ini harus harus ini, promonya gini, harus ini, percuma, nggak ada endingnya. Nah waktu itu saya benar-benar persaksianku ini di saat kepepet, yang ada di situ tuh saya hanya berdoa, sholat tepat waktu, zikir, tahlil, meminta dan memohon sama Gusti Allah gitu kan. Artinya klik gitu kan, saya paham semua itu miliknya Allah gitu kan, tanpa terkecuali. Nah di situ keajaiban yang tak alami nih Om. Saya itu dapat transferan, sumpah demi Allah itu. Dan itu tak cek di teller, pengirimnya itu hanya di situ keterangannya Dana Plus gitu kan. Ini dicek nggak bisa Itu karena real ya, itu real. Boleh dicek di rekening koranku itu. Nggak ada nomor rekening pengirim siapa, nggak ada. Sampai tellernya itu juga nggak tahu. Nah, Insya Allah. Nah,
akan tetapi kan kita sebagai manusia itu kadang kalau udah enak lupa itu. Iya betul. Saya sendiri begitu. Sama Om. Gimana caranya istiqomah, konsisten itu tadi yang susah. Sebenarnya bukan kita berdoa itu bukan masalah banyaknya, jumlahnya, itu bukan. Tapi istiqomahnya itu tadi loh. Selalu meminta, Benar. mengharapkan Ya. kepada yang di atas. Iya, minta ridhonya Betul. Gusti Allah itu. Betul Om. Jadi memang, tapi kadang-kadang saya sudah akhir-akhir ini sudah merubah cara doa saya. Saya lagi nggak banyak minta sama Allah. Iya. Karena apa? Allah tuh punya rasa malu. Iya. Dia ada hadis qudsi bilang, sungguh saya akan malu pada saat saya melihat hamba saya, tangannya tidak saya berikan. Ya. Hamba saya meminta tapi saya tidak memberikan, itu saya punya rasa malu. Nah itu aja. Artinya sekarang maka saya rubah. Saya tidak pernah lagi minta, ya Allah belikan saya Ferrari, enggak. Emang saya nggak suka Ferrari. Iya. Oke. Saya belikan apa, enggak, saya mau minta, enggak. Saya cuma minta satu, saya disehatkan. Ya. Satu, keluarga saya dicukupkan. Saya dikumpulkan sama orang-orang yang satu frekuensi. Mau kita jeglong bareng, mau kita naik bareng itu ketemu. Ya. Alhamdulillah surah terakhir seperti itu. Nah, Iya. sekarang saya rubah Om. Iya. Minta saya tuh cuma apa sekarang? Nggak minta, tapi saya bersyukur. Ya Allah, teruskanlah saya punya rasa syukur terus menerus untuk saya berterima kasih terhadap apa yang sudah Engkau berikan. Karena Ya. nggak usah diminta, Allah kasih kok. Iya. Yang lebih tahu kan Allah. Sejak kita dari apa namanya cairan yang nggak berguna sampai kita diciptakan sampai jadi manusia, ditiupkan ruh 9 bulan di rahimnya ibu sampai sekarang. Tugas itu cuma satu kan, cuma disuruh bersyukur, Iya. bersyukur dan bersyukur. Jadi ya mudah-mudahan ini udah masuk maghrib, ini panggilan, kita juga harus tepat. Iya. Harus berupaya istiqomah, bahwasanya lagi-lagi bahwa kita harus menambah rasa syukur kita kepada Benar. Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Iya. Enggak semua orang mendapatkan seperti ini. Iya. Saya rasa seluruh agama mengajarkan hal yang sama, bahwa Iya. bahwasanya kepada Tuhan yang Maha Agung itu kita cuma harus bersyukur dan bersyukur. Mungkin begitu ya. Benar. Dan kalau secara modern sekarang ya perkembangan zaman itu, kalau bahasa kerennya sekarang mengafirmasi. Iya. Mengafirmasi itu sebenarnya kan pemahaman kita ini yang Terhadap ya pemahaman kita terhadap pemilik alam semesta ini gitu kan. Kita meminta itu ya harus sopan gitu kan, harus adabnya bagaimana. Kita aja sama orang tua adabnya itu juga diatur kan gitu kan. terhadap anak kecil pun diatur. Terhadap anak kecil kita juga harus Nah sopan. itu bahkan gitu. itu, saya juga pengalaman. Bukan pengalaman, mungkin semua semua juga mengalami bahwa pada saat kita punya adab, kita bertamu ke rumah orang yang tidak ngintip-ngintip. Rasulullah mengajarkan 3 kali ketuk salam tidak ada, yaitu kita pergi. Setelah itu misalnya ada di masjid diajak masuk, ya biasanya tuan rumah yang benar itulah menjamu, memuliakan tamu. Kita nggak minta diberikan minum, tiba-tiba teh panas datang, Iya. ada cemilan datang, Iya. begitu. Itu sesama manusia. Nah. Belum minanas. Bagaimana kalau sama Allah? Kita nggak usah minta wis. Lah dicukupi. Iya. Ya mudah-mudahan untuk mengakhiri episode pertama kita ini, Ya. ya guyon-guyon sambil cari-cari sesuatu, kita merefleksikan bahwa Allah itu sebenarnya maha asik, maha baik. Yes. Jadi ya ini insya Allah akan jadi part berikutnya yang kita Oke. akan kupas. Ya. Terima kasih pemirsa atas waktu dan kesempatannya. Kita Ya. bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.